Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Sambil kita belajar Flutter, kita akan membahas sedikit mengenai bahasa pemrograman yang digunakan oleh framework Flutter ya. Namanya adalah Dart. Jadi di sini saya akan membahas, tapi tidak secara fundamental atau mendasar mengenai bahasa pemrograman Dart ya. Jadi anggap saja ini adalah sebuah kursus kilat ya, crash course-nya. Saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah algoritma pemrograman bahasa Dart. Nah, seperti yang kita tahu, algoritma itu terdiri dari sekuensial, seleksi, dan pengulangannya atau looping gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasikan tiga hal tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kemudian yang bagian keduanya adalah object oriented ya. Karena Dart ini merupakan bahasa yang sudah atau yang menggunakan object oriented programming gitu. Ya, satu lagi sih kalau misalkan uh, masih ada waktunya, kita akan bahas mengenai asynchronous ya. Jadi Dart juga banyak sekali menggunakan metode asynchronous untuk implementasi di framework Flutter-nya, di aplikasinya ya. Gitu. Jadi ini adalah situs resminya dart.dev. Di sini kita bisa lihat yang bagian dokumentasi ya. Terus untuk mencoba Dart secara online itu kita bisa menggunakan dart.dev try Dart ya. Atau dulu namanya Dartpad ya. Gitu, sama aja ya itunya. Oke, di dokumentasi kita bisa melihat ada tutorialnya. Kalau misalkan mau lebih jelas, ini asynchronous, no safety itu yang biasa digunakan. Kalau sekarang null safety itu wajib digunakan untuk versi Flutter yang 3, 2, 2,2 ke atas ya. Gitu. Oke, ini introduction-nya. Ini yang akan kita jalankan di bagian pertama. Kemudian di sini ada yang namanya effective Dart ya. Jadi di sini adalah panduan untuk bagaimana kita menuliskan sintaks atau kode pemrograman Dart yang baik ya. Jadi ini panduannya do, lakukan, jangan lakukan apa gitu. Sebaiknya apa, considernya apa, hindari apa gitu ya. Terus tipe data. Jadi untuk menuliskan nama tipe kita menggunakan upper camel case ya. Atau biasa disebut dengan Pascal ya. Sama aja ya itunya. Kalau lower camel case itu yang kita biasa sebut camel case yang sebenarnya gitu. Jadi camel case itu huruf depannya uh, huruf depannya besar semua kecuali huruf pertama gitu ya. Kalau upper camel case itu semuanya huruf depannya besar semua ya. Gitu. Jadi silakan dibaca panduannya dan ini akan membuat
Anda menuliskan sintaks yang lebih baik lagi ya, atau human readable. Oke, sama ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai Dart-nya ya. Jadi Dart-nya itu extensionnya ketika sudah install Flutter, otomatis dia install Dart ya. Jadi ketika saya udah install ini, Dart-nya otomatis terinstall. Oke, pertama kita buka command palette-nya, kemudian pilih Dart New Project ya. Kemudian di Dart New Project saya pilihnya yang console application. Habis itu kita pilih foldernya. Oke. Terus nama aplikasinya latihan 1 misalnya. Nah, udah tinggal tunggu di create dependensinya semuanya ya. Jadi Dart itu pada bagian pertama ini kita akan uh, membahas mengenai tipe data dan variabel ya. Jadi tipe data pada Dart itu sifatnya adalah static type. Kita harus menginisialisasi atau menentukan tipe datanya apa itu di awal gitu. Kalau misalkan PHP kan pakai dolar itu atau ya PHP pakai dolar, jadi dia bisa jadi integer, bisa jadi string, atau bisa jadi apapun ya. Tapi kalau misalkan di Dart itu sama seperti bahasa Java ya, ditentukan, atau bahasa C++ ditentukan terlebih dahulu gitu. Oke, untuk menjalankannya tinggal klik play aja di sini ya. Langsung keluarin hello world. Oke, saya hapus dulu yang ini printnya, perintah printnya. Kita coba tipe data yang pertama misalkan number ya, angka. int nilai 25 titik koma, terus global nilai 2, 6, 5,3 gitu. Untuk menampilkannya kita tinggal gunakan perintah print ya, nilai. Pakai spasi biar kelihatan ya. Oh, nggak bisa ya. Sorry, titik ya. Itu satu-satu aja ya. Ini kontrol D.
Ini nilai 2 gitu ya. Oke, coba di print. Oh, belum di save. Saya save yang pertama 25, yang kedua 5,3 ya. 255,3. Itu adalah tipe data number ya. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Kemudian kita di Dart juga ada yang namanya tipe data string ya. Jadi adalah urutan karakter dideklarasikannya menggunakan single quote atau double quote string, terus nama. Oh, ini ada nih string nama, terus yang ini oke, sama ya, tidak bisa. Kemudian di print Irfan Raja ID misalnya gitu ya. Jadi ini yang kutip satu, kutip dua. Nah, yang membedakan pada saat apa? Pada saat nanti kalau misalkan kita menggunakan sebuah variabel ya. Nanti kita bahas lagi di bagian uh, video selanjutnya aja ya. Tuh. Setelah itu ada yang namanya boolean ya. Booleannya, nah ini contohnya adalah is login true dan false ya hasilnya ya. Tuh. Oke, tinggal di save. Jadi yang pertama true dan kedua false ya hasilnya. Oke. Untuk map dan list itu tipe data juga saya akan bahas secara terpisah karena itu unik dan tipe data itu banyak sekali digunakan di Flutter ya, framework Flutter ya. Jadi ini misalkan contohnya ya, contohnya list integer. Nah, ada nilainya langsung ya. Gitu. Oke. Jadi nanti keluarnya adalah array ya, array atau list ya, 1 sampai 5 gitu. Ini listnya integer, ada lagi listnya string. Nah, ini ya string lama gitu ya. S yang gede ya. Oke. Oke. Ini aja nih. Itu yang list. Satu lagi yang map. Jadi kalau map itu mirip seperti for each ya. Jadi ada key, ada value-nya gitu. Contohnya kita buat map. Nah, di sini ada
map-nya ada dua. Yang pertama itu key-nya, yang kedua itu value-nya apa. Gitu. Jadi kalau di sini contohnya adalah key-nya tipe datanya string, value-nya tipe datanya string. Gitu. Namanya adalah map nama. Gitu ya. Save. Nah, nama Irfan, nama dua belajar, nama tiga di coding gitu ya. Terus tipe datanya ada lagi konstanta dan final ya. Konstanta dan final itu termasuk variabel ya. Jadi ada juga di Dart itu mengenal yang namanya variabel. Gitu. Jadi variabel ini tipe datanya belum ditentukan apa, gitu ya. Jadi hanya penamaan untuk alokasi sebuah memori, gitu. Nanti itunya dijadikan sebagai tipe data yang apa gitu. Jadi di sini misalkan var. Nah, var yang ini list nilai atau misalkan umur ya. Nah, umur 25 berarti var-nya itu tipenya adalah integer gitu ya. Print umur 25 gitu ya. Nah, ini juga bisa dijadikan string gitu. Save. Nah, maka variabel tersebut adalah sekarang ini adalah string ya, tipe datanya ya. Gitu ya. Jadi di Dart ini kita bisa menentukan menggunakan var atau menggunakan langsung jenis tipe datanya apa. Gitu. Nah, kemudian ada yang tipe data yang belum diberikan nilai ya atau null. Misalkan int um, tinggi. Gitu. Nah, di sini ada belum di oh oke, sorry. Ini harus camel case ya. Oke, jadi tinggi ini belum pernah digunakan gitu ya. Di sini uninisialisasi variabel ya. Ada lagi misalkan oh, udah ada tuh berat. Oke. Saya akan tambahkan tanda tanya di depan tipe datanya apa. Nah, di sini ketika dia tidak digunakan maka nilainya adalah 0. Ketika dia digunakan nilainya adalah yang sudah kita tentukan. Gitu. Nah, jadi sama dia. Karena ini tidak digunakan ya. Gitu. Atau misalkan ini juga sama ya. Jadi ini hasilnya adalah 0 ya. Redundant kalau ini. Jadinya ya.
Oke. Oh, konstanta ya, konstanta dan jadi kata kunci di Dart yang digunakan untuk mendefinisikan variabel nilai yang tidak dapat diubah. Itu kita bisa menggunakan const atau final ya. Nah, namun terdapat perbedaan antara const dan final ini. Jadi const itu digunakan untuk mendefinisikan variabel yang memiliki nilai diketahui pada saat kompilasi dan tidak dapat berubah selama waktu eksekusi. Gitu. Nah, kemudian yang final itu karena diketahui saat program berjalan, tetapi tidak dapat berubah setelah nilai itu ditetapkan. Jadi nilainya final gitu ya. Itu bedanya const dan final gitu. Jadi di sini contohnya const p oh sorry int double ya kalau v itu v 3,14. Kemudian yang final, sorry, kenapa double lagi? Oh, 3 Irfan ya. Oke. Jadi ketika dijalankan, oh, sorry. Tiba-tiba ada ya. Oke. Nah ya, kelihatan ya sini. Jadi 3,14 itu P-nya, ini yang final gitu ya. Jadi perbedaan antara cons dan final adalah bahwa cons harus didefinisikan pada saat compiler ya, kompilasi, sedangkan final nilainya dapat ditetapkan saat program berjalan. Oleh karena itu, cons lebih efisien secara performa karena nilai variabelnya ditentukan pada saat kompilasi ya, pada saat di compile, di run ya, dan dikenali oleh komputer. Namun penggunaan final lebih fleksibel karena nilainya dapat ditentukan pada saat program berjalan. Oke, itu adalah cons dan final ya. Kemudian ada apa lagi ya di sini? Tipe data, tipe data dan variabel udah ya. Hanya itu aja ya. Oke, jadi segitu dulu untuk bagian pertama. Jadi eh, kita membaginya menjadi 3 bagian berarti ya. Yang pertama itu tipe data dan variabel. Yang kedua itu tadi operasi algoritmanya, yaitu seleksi. Ini bisa dikatakan sebagai sekuensial ya. Jadi dari atas ke bawah ya dijalankan ya. Kemudian nanti kita coba yang seleksi, if else, switch, dan satu lagi pengulangan yaitu looping menggunakan bahasa pemrograman Dart, Dart ya. Terus kemudian tambahan sedikit mengenai operator logika dan aritmetika seperti biasa ya.
kalau misalkan lagi belajar bahasa pemrograman, mereka-mereka yang tadi kita sebutkan itu pasti harus dilakukan gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, selamat mencoba.